pergi berlibur ke Pulau Pari di pantai menanti fajar. Saya Purwo Besari di sini sebagai tutor belajar. Halo Sobat Belajar, senang sekali Kak Purwo bisa menyapa kembali Sobat Belajar yang ada di rumah. Pada kesempatan kali ini, Kak Purwo akan menjelaskan suatu materi yang merupakan materi yang Kak Purwo senangi gitu kan. Karena Kak Purwo melakukan hal ini dari sejak sekolah hingga sekarang gitu kan. Maksudnya ketika Kak Purwo masih mahasiswa gitu, oke. Nah, yaitu adalah debat. Nah, Kak Purwo senang sekali ikut debat, lomba debat gitu. Dengan ikut debat, Kak Purwo bisa mengasah kemampuan berpikir kritis dan juga Kak Purwo bisa menambah pengetahuan yang pastinya wawasan dan menambah relasi atau teman. Nah, dengan debat kita juga tidak hanya mengikuti lomba debat, bukan berarti kita ini mencari menang dan juga kalah dan untuk hanya memegang piala, tapi lebih dari itu menurut Kak Purwo ya. Nah, pada suatu kesempatan Kak Purwo sudah mengikuti berbagai lomba debat baik dari tingkat kota, tingkat provinsi, Jabodetabek seperti yang ada di ilustrasi yang ada di sebelah kanan Kak Purwo ini, hingga Kak Purwo bisa mengikuti lomba di tingkat nasional dan tentunya Kak Purwo bisa memenangkan perlombaan tersebut meskipun iya kalahnya lebih banyak juga sih daripada menangnya ya. Namanya itu juga proses ya Sobat Belajar, oke? Nah, Sobat Belajar, lomba yang Kak Purwo ikuti yang ada di sebelah kanan ini adalah lomba yang diadakan oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan gitu kan. Nah, debat antar mahasiswa ini diselenggarakan tingkat Jabodetabek dan sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda atau Bulan Bahasa pada saat itu. Nah, senangnya Kak Purwo ketika mengikuti lomba ini, pemenang akan diundang di Kementerian Pendidikan untuk penyerahan hadiah. Senang sekali pada saat itu Kak Purwo bisa bertemu dengan Menteri Pendidikan yaitu Pak Muhadjir Effendi pada saat itu tahun 2017 dan juga bertemu dengan Najwa Shihab sebagai Duta Baca Indonesia. Nah, banyak banget kan manfaat ikut debat, saya mendapatkan hadiah, bertemu dengan orang-orang luar biasa, juga menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, selain lomba yang diadakan oleh pemerintah seperti ini, yang tingkat Jabodetabek, ada juga loh Sobat Belajar yang diselenggarakan untuk mahasiswa tingkat nasional, yaitu adalah KDMI atau Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia. Nah, ini merupakan lomba yang rutin diadakan oleh Kementerian Pendidikan pada saat itu, pada sebelum tahun 2020. KDMI dipegang oleh Ristek Dikti gitu kan untuk tingkat mahasiswa. Nah, untuk debat bahasa Inggrisnya disebut NUDC atau National University Debating Championship gitu kan. Nah, ini pada tahun 2015 yang diadakan di Universitas Negeri Malang. Selain yang diadakan secara resmi oleh pemerintah, ada juga berbagai perlombaan debat yang diadakan oleh berbagai pihak dari berbagai universitas yang ada di Indonesia seperti lomba dari Universitas Gadjah Mada, Pajajaran dan lain sebagainya. Tapi tenang Sobat Belajar, tidak hanya untuk mahasiswa, lomba-lomba tersebut pun juga mengakomodir Sobat Belajar yang masih SMA loh. Nah, Sobat Belajar, ini adalah contoh lomba debat yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan untuk Sobat Belajar yang masih SMA, yaitu adalah LDBI untuk lomba debat bahasa Indonesia dan NSDC atau National School Debating Championship untuk yang bahasa Inggris. Jadi bagi Sobat Belajar yang suka debatnya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sudah ada wadahnya. Dan ini dia berjenjang dari tingkat kota atau tingkat wilayah, tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional ini keren sekali Sobat Belajar karena Sobat Belajar bisa bertemu dengan teman-teman Sobat Belajar di seluruh Indonesia dan saling bertukar gagasan dan tentu saja akan menambah pengetahuan Sobat Belajar. Selain menambah ilmu pengetahuan, dengan berdebat ini Sobat Belajar akan meningkatkan kemampuan wicara publik Sobat Belajar masing-masing atau dalam bahasa atau istilah asingnya adalah public speaking seperti itu. Itu sangat penting sekali Sobat Belajar, oke? Nah, Sobat Belajar, di sini Kak Purwo akan menjelaskan bagaimana sih tata cara berdebat supaya kita bisa memenangkan LDBI di 2021 atau mungkin Sobat Belajar yang dengan atau mampu dengan bahasa Inggris bisa mengikuti NSDC, oke? Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, senang sekali
Kapuro bisa menyapa kembali. Nah, pada kesempatan kali ini Kapuro akan menjelaskan mengenai debat, yaitu mengenai struktur debat dan tata cara berdebat itu sendiri ya. Oke, sobat belajar. Nah, pada pertemuan minggu lalu, Kapuro sudah menjelaskan mengenai pengertian, lalu juga tujuan, fungsi, dan juga ciri. Nah, pada kesempatan kali ini, Kapuro akan menjelaskan mengenai struktur, tata cara berdebat ya. Nah, sementara untuk minggu depan, sobat belajar akan Kapuro jelaskan mengenai kaidah kebahasaan dan juga unsur-unsur debat. Nah, jadi jika sobat belajar ingin ahli dalam debat dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang materi debat dan supaya bisa nanti ikutnya lomba-lomba debat dan menjadi pemenang, tetap ikuti penjelasan dari Kapuro di materi debat ini di live class seperti ini ya. Tentu saja di Ayo Belajar. Nah, Kapuro mau bertanya nih sobat belajar. Kapuro pada saat minggu kemarin sudah menjelaskan mengenai unsur-unsur ini. Ada yang masih ingat apa saja unsur-unsur debat formal? Nah, debat formal ini bisa juga disebut sebagai debat akademik ya. Nah, ada yang masih ingat unsur-unsur debat ini ada apa saja sobat belajar? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Nah, ayo. Yang pertama tentunya adalah ada pendebat. Nah, pendebat ini dibagi menjadi dua tim, yaitu adanya tim pro, pendukung, dan juga tim kontra. Nah, tim pro ini juga disebut sebagai tim afirmatif atau pemerintah. Tim kontra disebut tim oposisi atau tim negatif, seperti itu. Atau tim penentang ya. Nah, ini ya kalau misalnya sobat belajar lupa dengan unsur-unsur apa saja yang ada di debat formal ya. Nah, yang pertama adalah mosi atau topik. Nah, ini adalah masalah yang akan dibahas selama perdebatan ya. Nah, sobat belajar, topik atau mosi biasanya menyesuaikan dengan isu-isu terkini atau isu yang tengah gencar diperbincangkan di masyarakat. Jadi, untuk sobat belajar, jika ingin menguasai materi atau mosi perdebatan dengan baik, rajin-rajinlah membaca informasi dari koran, dari internet, atau dari bahan bacaan lain seperti buku dan lain sebagainya. Seperti itu, karena materi atau isu terkini biasanya sering muncul menjadi mosi perdebatan. Nah, di mosi ini atau topik ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu mosi persiapan dan mosi dadakan gitu. Atau impromptu motion gitu. Nah, jadi ada yang namanya mosi persiapan atau prepared motion, ada juga impromptu motion. Mosi persiapan dan juga ada mosi dadakan. Nah, kalau misalnya mosi persiapan ini masih memberikan kemudahan untuk sobat belajar karena sobat belajar mosinya sudah diberitahukan terlebih dahulu sebelum hari H perlombaan debat. Jadi sobat belajar bisa melakukan riset sedikit gitu kan, atau menjelajahi di laman-laman untuk mencari informasi tentang ini, untuk mencari data, fakta, pengertian dan lain sebagainya. Namun kalau misalnya mosinya adalah mosi impromptu atau mosi dadakan, sobat belajar akan kesulitan nih kalau misalnya sobat belajar tidak menguasai betul tentang mosi tersebut. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang, jadi harus banyak membaca. Nah, lalu yang kedua, tim pro dan kontra itu sendiri sebagai pendebat, juri atau panelis. Nah, penting sekali sobat belajar adalah juri atau panelis supaya untuk menentukan siapakah yang memenangkan perdebatan. Nah, biasanya atau wajib sekali jumlah juri ini adalah ganjil. Nah, ganjil ini bisa satu orang saja jurinya ya, yang penting bersifat ganjil supaya keputusannya jelas. Nah, lalu nomor 4, moderator atau pewara. Moderator atau pewara ini adalah untuk yang mengarahkan atau orang untuk yang maju, misalnya untuk memberitahukan, baik terima kasih pembicara pertama dari tim pro telah maju, lalu selanjutnya akan diberikan bidasan atau bantahan dari pembicara pertama tim kontra, seperti itu. Nah, yang kelima adalah hasil. Nah, hasil ini sebenarnya Kapuro nggak tulisin juga nggak apa-apa, tapi maksudnya hasil ini adalah pasti adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh si juri atau panelis ini supaya tahu siapa yang memenangkan perdebatan, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari mosi yang biasanya diperdebatkan sobat belajar. Nah,
Oh ya Sobat Belajar, biasanya Kapuro juga kalau misalnya lomba debat itu biasanya menggunakan yang namanya bangunan masalah atau disebutnya dalam istilah asing case building, yaitu adalah berisi tentang argumentasi-argumentasi dari mosi ini yang akan Kapuro sampaikan. Misalnya Kapuro adalah pembicara pertama dari tim pro, lalu Kapuro menyampaikan argumentasi mengenai mosi ini. Tayangan sinetron berpengaruh buruk terhadap anak-anak dan penontonnya, seperti itu. Nah, ya karena sebenarnya waktu berdebat itu kurang lebih 5-7 menit, itu disesuaikan ya. Kalau misalnya di babak penyisian 5 menit, kalau misalnya sudah memasuki babak final 7 menit. Dan kalau misalnya ada waktu persiapan atau waktu untuk menyusun argumentasi masalah atau bangunan argumentasi, itu diberikan namanya waktu kurang lebih 10-15 menit untuk penyisian dan semifinal dan 30 menit untuk final, seperti itu. Nah, biasanya Kapuro akan membuat kertas seperti ini, lalu Kapuro akan menyampaikan argumentasinya kepada lawan, misalnya seperti ini. Dewan juri yang terhormat, sebagai pembicara pertama tim pro, saya akan menjelaskan mengenai definisi apa itu pengaruh buruk yang diberikan oleh sinetron terhadap anak-anak. Pertama, kami meyakini pengaruh buruk adalah perubahan sikap yang terjadi kepada anak-anak atau penontonnya ke arah yang tidak baik. Seperti pertama, tidak hormat kepada orang tua, lalu tidak memiliki minat belajar, lalu hanya fokus mengenai hubungan percintaan padahal masanya tidak pantas atau belum layak untuk mengurusi hubungan percintaan. Nah, biasanya seperti itu Sobat Belajar. Kapuro biasanya sebagai pembicara pertama akan melakukan menjelaskan definisi mengenai apa itu pengaruh buruk. Nah, Sobat Belajar nih, sebagai informasi saja, kalau misalnya Sobat Belajar menjelaskan yang namanya mosi dalam perdebatan, itu tidak perlu menjelaskan kata per kata ya, atau secara literal per kata, secara harfiah per kata sesuai dengan KBBI. Misal seperti ini. Tayangan sinetron berpengaruh buruk terhadap anak-anak dan penontonnya. Lalu Sobat Belajar menjelaskan menurut KBBI. Saya akan menjelaskan pertama, tayangan adalah, sinetron adalah, pengaruh adalah, buruk adalah, terhadap adalah, anak-anak adalah, dan adalah, penonton adalah. Nah, itu sangat kurang kontekstual ya penjelasannya Sobat Belajar. Jadi dihindari untuk melakukan hal tersebut. Yang perlu Sobat Belajar ingat adalah boleh mengartikan dari KBBI, dari para ahli dan sebagainya, namun konteks dan debatnya. Karena dalam sebuah mosi debat ada yang namanya kata kunci mosi. Contoh yang ini, tayangan sinetron berpengaruh buruk. Nah, yang menjadi ambigu atau belum jelas arah pengaruhnya adalah pengaruh buruk di sini kan. Nah, Sobat Belajar harus bisa menjelaskan pengaruh buruk ini. Pengaruh buruk yang dimaksud Sobat Belajar itu seperti apa? Misalnya tim pro, pengaruh buruk misalnya menjadi tidak hormat kepada orang tua atau hanya fokusnya main dan lain sebagainya, pengaruh buruk seperti itu. Nah, jadi bukan menjelaskan pengaruh adalah buruk adalah, tapi secara konteks ya, bukan secara tekstual seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan perdebatan. Nah, kalaupun Sobat Belajar ingin mengartikan dari KBBI boleh, namun langsung saja misalnya mengartikan adalah anak-anak. Nah, karena di anak-anak bisa jadi itu ada batasan umur. Misal anak-anak adalah umur dari sekian sampai misal 17 tahun. Nah, itu boleh. Itu juga berfungsi sebagai batasan perdebatan atau limitasi perdebatan. Seperti itu. Oke, paham ya? Jadi di sini harus mencari kata kunci mosi debat. Kata kunci mosi untuk bisa mengartikan secara kontekstual ya. Kontekstual. Nah, dan ingat yang mengartikan ini adalah pembicara pertama dari tim pro yang bertugas membangun arah perdebatan. Jadi tugas tim pro pembicara pertama itu sangat berat Sobat, namun juga memiliki keuntungan karena dia bisa mengarahkan perdebatan yang ingin dibawa kemana. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, Sobat Belajar, sebenarnya di pembicara pertama tim kontra juga bisa sebenarnya menjelaskan definisi. Nah, dalam istilah perdebatan bahasa asing itu disebut dengan definition challenge atau menantang definisi atau menantang pengertian. Maksudnya ditantang adalah tidak setujunya dengan definisi atau pengertian yang disampaikan tim pro pembicara pertama karena terlalu di luar konteks dan menyulitkan tim kontra. Itu bisa, atau sangat di luar logika dan tidak realistis, itu boleh, tapi sangat dihindari untuk melakukan definition challenge itu seperti itu karena itu akan menyulitkan tim kontra karena tim kontra tugasnya hanya lebih ke tujuannya membidas dan membantahkan argumen seperti itu. Oke. Nah,
Nah, lalu kita masuk contoh yang kedua, misalnya penyebab merebaknya pandemi COVID-19 adalah karena ketidakpedulian masyarakat. Nah, ketidakpedulian ini semua orang tentu saja memiliki bentuk ketidakpeduliannya. Ketidakpedulian kakak dengan sobat belajar itu berbeda. Nah, sobat belajar jika ingin mendefinisikan harus jelas yang dimaksud dengan ketidakpedulian di sini adalah seperti apa. Seperti itu sobat belajar. Oke, paham ya bagaimana menjelaskan mosi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana pembagian peran pembicara. Nah, oke, ini dia pertanyaannya. Berapa lama setiap pembicara boleh menyampaikan argumen? Sebenarnya tadi kakak sudah sedikit menyinggung berapa lama sebenarnya pembicara boleh menyampaikan argumen ya. Jawabannya ada 5 menit sampai 7 menit ya. Itu ya jawabannya ya. Nah, menurut aturan dari LDBI atau Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat SMA, pembicara 1, 2, dan 3 tim pro baik pun tim kontra di babak penyisihan menyampaikan argumennya 5 menit 20 detik. Nah, 5 menit 20 detik ya. 5 menit 20 detik. Nah, menyampaikan argumennya yaitu 5 menit 20 detik ya. 5 menit 20 detik. Nah, namun jika memasuki babak semifinal atau babak final biasanya diubah menjadi 7 menit 20 detik. Nah, 7 menit 20 detik seperti itu. Ini adalah berdasarkan aturan dari DLDBI 2020. Nah, kebetulan diadakan secara daring karena wabah pandemi COVID-19 seperti itu. Nah, ini biasanya juga berlaku bagi sistem Asia dan juga sistem parlemen Inggris seperti itu. Namun sistem parlemen Inggris biasanya 7 menit 20 detik untuk lomba debatnya sendiri ya, oke. Nah, ini adalah waktu pembicara untuk pembicara 1, 2, dan 3 sobat belajar. Loh, ya memang pembicara ada 3 kak. Nah, pembicaranya memang jumlah timnya ada 3, namun peran pembicaranya ada 4 sobat belajar. Kalau sobat belajar belum tahu ya, jadi pembicaranya tuh ada 4. Kalau sobat belum tahu, jadi ada pembicara pertama, kedua, ketiga, dan pembicara kesimpulan. Nah, pembicara kesimpulan itu diambil dari pembicara pertama atau pembicara kedua yang boleh menjadi pembicara kesimpulan. Nah, pembicara ketiga tidak boleh menjadi pembicara kesimpulan ya sobat belajar, oke. Jadi ada satu pembicara yang memiliki 2 tugas, pembicara 1 atau 2 dan juga bertugas sebagai pembicara kesimpulan. Nah, waktunya itu biasanya pembicara kesimpulan adalah 4 menit 20 detik. Nah, 4 menit 20 detik itu pembicara kesimpulan, seperti itu. Nah, kita akan memasuki struktur argumentasi terlebih dahulu, oke? Nah, struktur argumentasi pada debat ini yang terkenal adalah menggunakan sistem AREL. Apa itu AREL? Assertion, Reasoning, Evidence, and Link Back. Nah, kenapa ini menggunakan istilah asing? Kapuro kan ini kan mata pelajaran bahasa Indonesia karena memang ini diambil dari pendekatan bahasa Inggris seperti itu. Nah, oke. Nah, AREL ini bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu assertion disebut juga dengan pernyataan pendebat gitu. Lalu reasoning adalah alasan. Evidence ini diartikan sebagai data atau fakta. Data dan link back adalah keterhubungan. Nah, Kapuro akan mengartikannya. Pernyataan singkat di sini maksudnya seperti ini. Misalnya tadi adalah tayangan sinetron memberikan dampak buruk kepada anak-anak misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah pernyataan dari tim pro, misalnya tim pro pembicara pertama, maka tulis saya setuju, misalnya saya setuju bahwa sinetron memberikan dampak buruk bagi ini. Kenapa dampak buruknya tadi dituliskan alasannya? Alasannya misal
membuat anak-anak tidak hormat kepada orang tua, misal tidak hormat atau malas belajar. Tidak hormat atau malas belajar. Nah, bukti atau datanya mana? Nah, Sobat Belajar sebutkan. Berdasarkan data KPAI, misalnya KPAI, apa tuh KPAI? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, berdasarkan data KPAI ada data misal sekian persen ditulis tahunnya, lalu sumbernya KPAI ya, seperti itu, ditulis tahunnya ya. Misal tahun 2018 seperti itu. Nah, setelah dituliskan data atau data untuk menguatkan alasan ini, maka Sobat Belajar menjelaskan keterhubungannya. Keterhubungannya di sini adalah berdasarkan data KPAI tersebut yang menunjukkan adanya dampak buruk dari tayangan sinetron, maka dengan ini saya menyatakan dengan tegas bahwa saya setuju jika sinetron memberikan dampak buruk terhadap anak-anak. Seperti itu penyampaiannya Sobat Belajar, oke? Nah, ini dia. Kapuro juga mau bertanya nih. Tadi kalau Sobat Belajar masih ingat ya, ada berapa peran pembicara? Ingat ya, jumlah pembicaranya ada 3, namun perannya bukan 3. Ada berapa jawabannya? Ada 4, benar sekali ya. Jadi jawabannya itu ada 4 peran ya. Perannya ada 4 ya, bukan 3. Nah, 4 peran. Jadi meskipun pembicaranya ada 3, perannya itu ada 4. Peran yang keempat adalah pembicara simpulan, benar sekali. Nah, bagaimana perbedaan peran pembicara di sisi pro dan kontra? Nah, ini juga nih, Sobat Belajar, sebenarnya pembicara 1 dan pembicara 2 dan 3 di sisi pro dan kontra ini kurang lebih perannya sama. Namun yang membedakan adalah peran pembicara pertama, tim pro dan juga tim kontra, itu yang kakak rasa signifikan sekali perbedaan pembagian perannya, seperti itu. Untuk pembicara simpulan, dua-duanya memiliki peran yang sama ya. Nah, kita memasuki pembicara pertama terlebih dahulu. Ini di bagian sisi pro ya, di sisi pro dulu. Di bagian sisi pro, pembicara pertama menjelaskan mengenai mosi perdebatan, menjelaskan mengenai limitasi perdebatan, lalu juga menjelaskan urgensi perdebatan yang ada atau urgensi mosi pada kesempatan kali ini, seperti itu. Nah, ini dia. Menjelaskan definisi atau mosi atau topik ini boleh berdasarkan KBBI, boleh berdasarkan ahli, atau literatur lainnya ya. Nah, tapi ini menurut KBBI ini tidak perlu Sobat Belajar artikan kata per kata dan adalah tidak perlu ya. Namun yang perlu dikatakan adalah kontekstualisasinya ya. Kontekstualisasi mosi ya. Nah, urgensi ini adalah sebagai landasan atau fondasi kalau memang mosi ini penting untuk diperdebatkan dan perlu dibawa oleh tim pro. Nah, tim pro adalah ibaratkan adalah orang atau pihak yang mengajukan sebuah proposal kebijakan kepada suatu negara, instansi dan sebagainya yang didebatkan di parlemen. Seperti itu, makanya ketika ada pembicara dalam debat mengatakan, oleh sebab itu saya setuju dengan proposal yang diajukan oleh tim pro kepada di perdebatan kali ini. Terima kasih. Nah, itu maksudnya adalah proposal ini dalam arti adalah argumentasi tim pro-nya. Seperti itu ya Sobat Belajar, oke? Nah, lalu yang ketiga memberikan batasan debat. Nah, pembatasan debat ini adalah parameter keberhasilan. Kenapa misalnya bisa dikatakan memberikan pengaruh buruk? Apa parameter dari dikatakan pengaruh buruk itu? Seperti itu. Nah, makin analisa dalam itu makin bagus, seperti itu. Nah, karena waktunya sekitar 7 menit, ini 7 menit 20 detik. Nah, untuk menjelaskan 3 ini kan dirasa kurang cukup ya. Yang paling pokok sebenarnya lebih ke 2 ini saja kalau tim pro pembicara pertama. Sisanya 3 ini ya. Nah, sisanya untuk menjelaskan fakta, data, dan sebagainya untuk hal teknis itu diserahkan kepada pembicara kedua. Seperti itu Sobat Belajar. Nah, di sini ada keterangannya, peran pembicara pertama kontra ada sedikit perbedaan dengan pembicara pertama pro. Nah, tadi kalau pembicara kontra tidak perlu menjelaskan definisi karena itu sudah dijelaskan oleh pembicara pertama oleh pro, kecuali memang tidak setuju di pihak kontranya atau ingin menantang definisi sebelumnya gitu, atau tidak menyetujui definisi atau definition challenge, seperti itu. Nah,
Pembicara ketua tugas utamanya, ingat namanya berdebat. Sebelum menyampaikan argumentasi utama, sobat belajar sebagai pembicara kedua, baik si tim pro maupun kontra, harus menyampaikan bantahan terlebih dahulu. Jadi harus membantah atau membidas argumentasi dari tim pro pembicara pertama. Jika sobat belajar ada tim kontra pembicara kedua, dan sobat belajar harus membantah argumen pembicara pertama tim kontra jika sobat belajar adalah pembicara pertama dari pembicara kedua dari tim pro. Kurang lebih jika dijadikan alur seperti ini ya sobat belajar ya. Nah, kalau dijadikan alur misalnya pro, ini kontra. Ini alur perdebatan, ini pembicara 1, 2, 3, kesimpulan. Nah, ini kesimpulan ya. Ini kesimpulan. Nah, ini pembicara 1, 2, 3, simpulan. Nah, jika mengikuti alur perdebatan, maka pertama tim pro menjelaskan argumentasinya yang diarahkan kepada tim kontra. Lalu setelah tim pro pembicara pertama menjelaskan definisi dan lain sebagainya, lalu urutan kedua adalah pembicara pertama tim kontra. Nah, tim kontra lalu arahnya setelah itu menuju kepada pembicara kedua tim pro arahnya. Nah, setelah misalnya selesai menyampaikan argumen ya pembicara kedua tim pro, alurnya menuju ke pembicara kedua tim kontra. Begitupun selanjutnya ketika pembicara kedua tim kontra sudah selesai menuju ke pembicara ketiga tim pro. Nah, ketika tim pro pembicara ketiga sudah selesai baru menuju pembicara ketiga kontra. Nah, di pembicara simpulan sobat belajar yang dimulai terlebih dahulu adalah pembicara kontra. Pembicara kesimpulannya, lalu dilanjut yang terakhir adalah pembicara simpulan dari tim pro. Karena untuk menutup kasus seperti ini. Karena kalau misalnya lanjut ke sini, berarti nanti tidak akan berhenti alurnya. Jadi ini maksudnya untuk menutup alur perdebatan. Seperti itu. Itu dia sobat belajar mengenai tata cara dan struktur dalam sebuah debat ya. Oke, Kapur senang sekali karena membahas materi yang Kapur sangat senangi. Oke, semoga sobat belajar juga menyukai debat dan nanti kita akan bertemu di LDB 2021 ya. Oke, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.